di-share jadi ya, monggo silakan. Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak dan Ibu. Puji Tuhan pada hari ini kita bisa bertemu. Perkenalkan, saya Helga. Sementara ini saya adalah Kepala SMK Negeri 4 Sukabumi sekaligus PLP di SMK Negeri 3 Sukabumi, sekolah Pak Efra. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan amanah atau pesan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada kesempatan ini, yang pada intinya ingin ada kesepakatan bersama dalam pelayanan pada anak-anak kita yang bersekolah di luar yayasan Kristen Katolik atau yang beragama non-Muslim. Jadi kami dalam hal ini menyampaikan pesan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, bagaimana kita membuat suatu kesepakatan yang sama supaya kita bisa memberikan layanan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti sesuai dengan agama yang diajarkan. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa setiap warga negara, dalam hal ini adalah pelajar atau siswa, berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan agama sesuai dengan agamanya yang diberikan atau disampaikan oleh tenaga pendidik yang seagama. Ini sudah menjadi amanah undang-undang. Berangkat dari inilah, maka dalam hal ini Kepala Cabang Dinas Wilayah 5 menegaskan bahwa hal itu sudah menjadi keputusan juga atau menjadi perhatian dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan. Artinya, Kepala Cabang Dinas tidak ingin ada pelajar atau siswa yang beragama non-Muslim apabila sekolah di sekolah negeri atau sekolah yang tidak sesuai dengan agamanya mendapatkan perlakuan yang tidak sama, mendapatkan layanan pendidikan mata pelajaran agama yang tidak sesuai. Nah, saya mendapatkan informasi dari Pak Lima dan dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 5 bahwa ada harapan dari perwakilan pendeta yang waktu itu hadir di kajian 5. Mohon maaf saya saya tidak mencatat secara detail ya yang hadir di cabang dinas itu. Yang disampaikan bahwa siswa itu khususnya yang Kristen Protestan diharapkan mendapatkan pelajaran itu dari gereja masing-masing. Tetapi ada juga yang kita kenal dengan BKGS, Badan Kerjasama Gereja-Gereja Sukabumi, yang mengharapkan kalau bisa dikoordinasi. Nah, sebelum saya menjadi kepala sekolah, saya adalah guru di SMK Negeri 3 Sukabumi. Kebetulan saya dari gereja Katolik. Kebetulan saya adalah seksi pendidikan di gereja Katolik. Nah, karena pada waktu itu di SMK 3 ada yang beragama Kristen Katolik dan waktu itu adalah ada yang beragama Buddha, maka saya tergerak untuk memberikan layanan sesuai dengan amanah undang-undang. Karena kita paham semua bahwa tidak semua sekolah negeri
memberi atensi atau memberi perhatian kepada anak-anak kita yang mengungsi. Mereka tidak mau mengungsi dalam tanda kutip, tidak mau direpotkan untuk mengungsi anak-anak ini. Sementara hal itu berarti tidak sesuai dengan undang-undang. Pada saat itu kebetulan saya bertemu dengan kepala SMA PPK Navigator itu Pak Esra. Nah, Pak Esra itu menyampaikan kepada saya untuk mengkoordinasi siswa-siswa yang beragama Kristen yang berasal dari berbagai gereja. Waktu itu kesepakatannya adalah ini khusus yang SMK 3 ya waktu itu, karena saya memang waktu itu menjadi guru di SMK 3. Saya akhirnya waktu itu menyampaikan kepada kepala SMK Negeri 3 bahwa anak-anak yang beragama Katolik semuanya belajar di gereja Katolik. Kemudian yang beragama Buddha waktu itu belajar di vihara. Kemudian yang beragama Kristen karena berangkat dari berbagai gereja disatukan semua, yaitu di SMA PPK Penanggung. Kadang-kadang juga ada yang belajar di sekolah di SMK Negeri 3 Sukabumi waktu itu. Nah itu baik adanya. Artinya sekolah dalam waktu itu ya yang di SMK 3 bisa memberikan penghargaan kepada guru-guru yang mengajar saat itu. Walaupun tidak besar, hanya untuk sekedar menggantikan transportasi saja untuk guru-guru yang melayani siswa-siswa yang di SMK Negeri 3 Sukabumi. Tapi semuanya itu dianggap satu guru. Karena dianggap satu guru, jadi akhirnya bisa, artinya sekolah bisa memberikan hanya sekedar pengganti transport. Dan guru yang mengajar waktu itu di-SK-kan sebagai guru yang mengajar di SMK Negeri 3 Sukabumi. Bahkan waktu itu saya sempat membuat MOU antara SMK Negeri 3 Sukabumi dengan kepala SMA PPK Penanggung untuk memberikan layanan mata pelajaran pendidikan agama Kristen di PPK, dan semua berjalan dengan baik dan hasilnya pun juga baik. Artinya anak-anak bisa terlayani dengan baik. Nah, kemudian sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Imam kepada saya, ternyata ada dua harapan. Ada yang berharap belajar di gereja masing-masing. Ada yang berharap dijadikan satu saja karena kita sudah punya PKGS. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin ada kesepakatan pada kita sehingga hasilnya nanti akan saya sampaikan kepada kepala cabang tentang kesepakatan kita untuk melayani anak-anak yang beragama Kristen Protestan. Karena akan menjadi sulit untuk sekolah memberikan pengganti transport apabila misalnya saya sekarang di SMK Negeri 4 Sukabumi itu ada 2 siswa saya yang beragama Kristen. 2-nya ini dari gereja yang berbeda. Dan saat ini mereka yang satu ya sudah, waktu itu saya menghubungi Bu Meksi, saya berharap bisa dilayani di PKGS. Saya kurang tahu sekarang apakah berjalan atau tidak, karena saya ternyata masih mendapatkan, kami dari sekolah masih membuat surat untuk meminta pada waktu kita akan mengadakan ulangan, kami masih menuliskan permintaan untuk membuatkan soal itu masih kepada gereja, jadi bukan kepada PKGS. Nah, dalam hal ini saya sebagai kepala sekolah menjadi lebih baik apabila nanti di setiap sekolah kita bekerja sama dengan, 1 dengan vihara, 2 dengan
gereja Katolik, gereja Kristen dengan Konghucu atau dengan Hindu. Jadi satu pintu, sehingga kalau kami mengalokasikan transportasi yang dikeluarkan dari dana pemerintah BOS atau BPD, pertanggungjawabannya adalah kepada satu orang. Jadi itu kan harus ada pertanggungjawabannya. Daftar hadirnya ada, kemudian berkas-berkas yang lain juga ada. Nah, seperti itu adalah yang kurang lebih yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian berikutnya, kami juga mendapatkan informasi bahwa ada siswa-siswa kami atau siswa-siswa yang beragama non-Muslim ini pada waktu belajar di persekolahan ternyata tidak dilayani dengan baik, dalam arti harus ikut mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan ini masih terjadi di beberapa sekolah negeri. Dalam hal ini sikap kepala cabang dinas adalah melarang. Artinya tidak boleh siswa itu dipaksa belajar tidak sesuai dengan agamanya. Yang mengajar pun tidak boleh yang tidak seragama. Misalnya, karena di situ yang Katolik 2 orang, yang Kristen 1, terus yang Kristen udah dititipkanlah. Atau sebaliknya, yang Kristen 3 orang, yang Katolik 1, yang Katolik ikut aja toh sama. Nah ini yang tidak boleh. Dalam hal ini kepala cabang dinas sudah menyampaikan itu jangan. Jadi mereka harus dilayani oleh tenaga pendidik yang seragama. Nah, mari Bapak dan Ibu kita bicarakan hal ini untuk bersama, silakan memberikan pandangannya supaya nanti bisa menjadi bahan saya. Kalau memang belum ada kata sepakat, mungkin kita akan diskusikan lagi dengan beliau. Atau kalau sudah ada kesepakatan, nanti saya dengan menyampaikan beliau, mungkin ada perwakilan yang akan membantu saya pada waktu menyampaikan kesepakatan. Jadi sebentar yang bisa saya sampaikan, silakan agak Pak Chris untuk mengatur arusnya seperti apa. Terima kasih Ibu. Ya memang awal pendidikan agama Kristen bekerjasama dengan Bu Helga pada waktu itu tahun 2017. Ya 2017 akhirnya PKGS ada komisi pendidikan dan bergerak dalam pendidikan. Sejak 2017 itu pun PKGS sudah menghimbau gereja-gereja untuk satu paket, karena jujur ya, kita gereja harus jujur. Karena gereja tidak pernah mengajarkan pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Yang dinilai gereja biasanya kerajinan, ya nggak? Rajin ikut persekutuan, rajin ikut sekolah minggu, rajin ibadah, nulis khotbahnya pendeta, tanda tangan, itu kan. Padahal yang diamanatkan negara bukan itu, yaitu kurikulum 13 kalau dulu, sekarang kurikulum merdeka. Dan harapan kami kita harus fair juga kepada negara yang memberikan peluang melalui KCD ya. Memberi peluang kepada KCD ini untuk memberikan akses bagi gereja-gereja dan kita PKGS memiliki kesepakatan bersama. Apakah mau dikembalikan? Sebenarnya kami sudah capek ya, sudah capek dan ingin melepaskan pendidikan agama hari Sabtu ini, pendidikan Sabtu. Kami mau kembalikan ke gereja sebenarnya. Sebenarnya sudah pada titik itu ketika kami ketemu dengan pemimas Kristen, karena capek, gak pernah ada apresiasi dari sekolah, bahkan seperti dimanfaatkan saja. Uang transport boro-boro ya, boro-boro, uang kertas saja enggak gitu ya, uang lelah juga enggak gitu ya. Tenaga-tenaga kita standby 5 orang, dan saya berharap setiap gereja mengutus wakilannya untuk menjadi paling tidak kerjasama dengan departemen ataupun komisi pendidikan di PKGS untuk mengisi guru-guru agama Kristennya. Kami sudah selalu ngomong itu dari sejak 2017, dan rasanya kalau saya berdiri itu, meski itu berdiri di pendeta-pendeta dan juga berdiri di pemerintahan, saya berdiri tentang membela tentang pendidikan agama Kristen di Kota Sukabumi. Jadi siang hari ini mohon para pendeta memberikan masukan, mau diserahkan ke gereja atau PKGS mengelola bersama.
Sehingga tidak ada lagi nilai-nilai dari gereja. Tidak lagi sekolah direpotkan untuk mengirim surat ke gereja-gereja meminta soal-soal dari gereja ataupun nilai dari gereja. Tetapi cukup dengan kerjasama, karena wadah kita sebenarnya sudah cukup, sudah mumpuni, sudah baik, karena di sini juga ada pendidik-pendidik atau lulusan-lulusan teologi yang memang berkesempatan untuk itu. Dan kami juga mendorong, ini minta tolong nanti Pak Efrat ya, bisa mengumpulkan teman-teman yang ASN agama Kristen, guru-guru yang agama Kristen bisa mensupport kami juga. Karena kemarin saya sampaikan ke wali kota, saya ulangi lagi, mungkin Pak Efrat, Bu Elda juga perlu mengetahui bahwa perjuangan kami itu, saya ngomong ke Pak PJ wali kota bahwa kami BKBS, Komisi Pendidikan itu seperti pengemis di rumah sendiri. Bagaimana kami meminta-minta untuk kami bisa mengajar kurikulum negara, itu susah sekali. Sedangkan kita memang belum pernah ada kesepakatan. Sebenarnya sudah disepakati bahwa Komisi Pendidikan ini mengurus pendidikan agama Kristen di sekolah-sekolah negeri. Jadi monggo silakan, ada pandangan, setidaknya ada pandangan, ada usulan yang bisa kita sampaikan sehingga kita bisa memberi surat edaran kepada gereja-gereja. Demikian, monggo silakan. Ada? Monggo silakan. Ya, ini yang mungkin menjadi bahan pertimbangan kita bahwa kalau kita dalam tanda kutip ya menuntut anak-anak kita diajar oleh gereja masing-masing, maka karena ini adalah mata pelajaran. Karena mata pelajaran, maka harus menggunakan standar kompetensi sesuai dengan yang diamanatkan oleh Menteri Pendidikan. Jadi tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Kris tadi, tidak hanya siswa itu di gereja masing-masing hanya diukur kerajinan dia, aktivitas dia di gereja, tidak hanya sekedar itu, tapi harus sampai kepada materi-materi yang dituntut oleh kurikulum harus tersampaikan kepada siswa, karena nanti pada waktu nanti kelas 3 akan menghadapi ujian, maka yang membuat soal ujian itu adalah bukan dari gereja-gereja, tetapi soalnya hanya satu dan dikerjakan oleh semua siswa. Bisa kita bayangkan anak kita nanti kalau misalnya dalam keseharian tidak mendapatkan materi-materi yang diamanatkan oleh kurikulum, pada waktu mengerjakan soal itu pasti akan mendapatkan kendala, atau kalau tidak pasti belum tentu ya dia menguasai semuanya. Jadi mungkin dari sisi nilai mungkin akan menjadi masalah bagi yang bersangkutan. Tentunya kita tidak tahu. Kemudian yang kedua, yang diharapkan juga bahwa guru dari gereja yang akan mengajar ini juga harus memiliki kualifikasi sebagai guru agama. Ini sebagai pembanding adalah di gereja Katolik dalam hal ini, saya memang meminta kepada guru agama yang ada di lingkungan yayasan untuk mengajar. Jadi memang backgroundnya adalah guru agama Katolik. Jadi kualifikasinya adalah S1 agama, pendidikan agama Katolik. Nah, ini mungkin yang harus kita perhitungkan, apakah kita bisa memenuhi persyaratan itu. Saya pikir kalau misalnya akan digabung dalam BKGS, itu mungkin memungkinkan ya Pak. Dari gereja mana misalnya punya umat yang memiliki kualifikasi sebagai guru agama Kristen, mungkin itu yang kita kumpulkan di BKGS. Dan nanti akan secara bergiliran untuk memberikan mata pelajaran itu. Kan kita ada siswa SD, SMP, SMA, SMK ya, mungkin ya. Itu kan pasti akan lebih baik kalau gurunya juga berbeda. Bahkan kami SMA, SMK itu kami gabung. SMA, SMK kami gabung. Tetapi tingkatnya kami bedakan. Kelas 10 ada yang mengajar, kelas 11 ada, kelas 12 juga ada. Untuk SD dan SMP karena keterbatasan kami, gurunya hanya satu. Tapi backgroundnya adalah kualifikasi S1 pendidikan agama Katolik. Nah, mungkin itu juga yang akan jadi pertimbangan kita pada saat kita nanti akan membuat kesepakatan
Dan akan menjadi kesulitan bagi sekolah kalau misalnya siswa yang di dalam satu sekolah dari misalnya ini di SMK 3 ada Bapak yang beragama Kristen. Kemarin ada 6 Ya. Yang kelas 11-12 kelas yang 3. Itu kelas kami cuma Mario. Oh, Mario saja. Yang dari SMK negeri 3. Kelas 11 kelasnya enggak ada. Ya. Mohon maaf Bu, sebentar Bu, sebentar. Ya. Bapak Ibu yang punya mobil wuling di depan ada? Oh, punten, Pastor bisa digeser sedikit. Makasih Pastor. Silakan lanjut Bu. pakai remote aja. Ya. Sama Suzuki. Oh, Pak Edu. Ya. Ya. Kalau di SMK 3 itu kan ada yang kelas kelas 11 dan 12. Jadi mungkin akan lebih baik kalau mereka kelas 11-nya diajar oleh satu guru, kemudian yang kelas 12 satu guru. Kalau misalnya mereka kan dari berapa gereja? Dari gereja, 3 gereja. Kalau 3 gereja, kami misalnya dari sekolah, dan ini kan saya PLP di SMK 3 juga, kami akan sulit mengalokasikan untuk anggaran pengganti transportnya. Kan dengan seninya ada 3 pengajar, no? Kalau ada 3 pengajar, berarti kan kami harus mengalokasikan untuk 3 kali transportasi. Dan ini kalau kita dalam hal ini begini, untuk langkah awal kita yang penting anak-anak kita mendapatkan layanan yang benar. Itu saja dulu. Kalau saat ini saya ingin membuat kesepakatan semua sekolah nanti akan memberikan sekedar memberi transportasi saja untuk 4 atau 5 kali pertemuan dalam 1 minggu. 1 kali pertemuan adalah 3 jam. Kalau untuk kurikulum kan 3 jam ya. Kurikulum 13 juga sama ya Pak? Iya. Nah, kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka itu sama. 1 kali pertemuan adalah 3 jam. Dan ini harus sama. Karena yang dari Muslim kadang begitu mempertanyakan, mereka namanya belajarnya bagaimana? Emang mereka dapat pelajaran seperti yang diterima oleh siswa yang beragama? Kami, kalau saya bisa menjawab dengan mantap, siswa kami diajar oleh guru yang kualifikasinya S1 pendidikan agama kami. Kami menggunakan kurikulum sesuai dengan kurikulum yang di sekolah, karena masih ada anak-anak kita yang masih menggunakan kurikulum 2013 dan ada yang merdeka. Nah, kami itu menggunakan bukunya adalah buku dari pusat pertemuan. Bentuknya adalah soft file. Jadi yang kami ajarkan adalah seperti yang diamalkan di dalam standar kompetensi lulusan untuk persekolahan sesuai dengan kita. Mungkin bisa. Baik, seperti yang diarahkan tadi, PKGS sudah seperti itu. Ya. Jadi setiap hari Sabtu ada sekolahnya dan itu sesuai dengan jamnya dan kurikulum yang diajarkan. Jadi mempercepat supaya Advent dan juga perut kita yang ke Kampung Tengah ini sudah mulai ini bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Silakan Pak Ruter. Itu Pak. Ya, sebelum menanggapi, apa saya salah dengar? SMK kejuruan atau SMA atas? Ada SMA, Ada SMK. Kalau ibu SMK kejuruan. Oh iya. Saya mewakili GKI walaupun anggota jemaat GKI itu 90% sekolah di Penabur dan sudah pasti ada guru agamanya, tapi juga ada beberapa 3 atau 4 orang yang di negeri. Saya mendukungnya. Saya mendukung pendidikan agama Kristen dilaksanakan oleh BKGS. Terima kasih. Oke, yang lain? Udah masuk semua. Mungkin yang lain? Sebelah sini ada setuju nggak? Oh, setuju ya. Pak Om, silakan. Oh iya, Ini tim pengacara aja sih Pak. Kita setuju kan masalah dasarnya. Ya. Pertama kan ini memang amanah konstitusi untuk kesetaraan pendidikan, ya kan, yang sesuai keyakinan. Kedua karena memang kami BKGS punya komisinya, ya kan, komisi pendidikan. Yang ketiga karena sumber dayanya juga ada, ya kan Pak, yang pengajarnya ada, jadi di BKGS saja. Baik.
Jadi kami mengajak memanggil Pak Juan, gimana Pak Juan? Silakan. Izin Pak, sebagai guru pertama sebagai satu, dulu saya ngajar Pak Esa. Kalau memang BKGS mau dukung pengalaman saya, kami rasa-rasa mulai setuju lah. Gereja itu yang tegas dan kompak gitu loh. Karena dulu saya tuh kalau curhat sedikit saya mengajar saya jadi korban. Saya dimarah-marahin orang tua secara pribadi. Ya, jangan mentang-mentang masih muda, jangan mentang-mentang pendeta, pengacara. Kau kasih nilai sama anak kami gitu. Gara-garanya apa? Anaknya bolos, saya nggak kasih ujian. Jadi gereja juga harus tegas, harus kompak. Memang kalau mau kirim ke BKGS semua, kirim semua ke BKGS, jangan dualisme. Nanti dia bikin soal di gereja juga, nanti dia juga kasih juga ke BKGS. Kalau gitu nanti pergumulannya akan seperti ini terus gitu, nggak kemana-mana. Makasih, memang ada tarik ulur ya. Kadang pihak sekolah itu takut juga kalau tidak komunikasi sama gereja. Tapi saya ingin memastikan kalau sama BKGS gitu, karena kita di BKGS pendidik SDM-nya ada S2, S1. Kalau masih ada yang S1, mari gabung sama BKGS untuk mengajar. Kita butuh banyak tenaga, SD, SMP kita butuh. Hari ini kita juga membutuhkan di pendidikan-pendidikan ini supaya negara hadir ya untuk anak-anak kita. Seperti itu aja. Mungkin yang dari sebelah sini dulu, Bu Messi gimana? Ya, saya mau Depan aja, depan mimbar. Pertama-tama saya bersyukur sekali dengan Kepala KCD ya Bu ya. Waktu pertemuan saya nggak ikut karena kami harus dibawa ke IGD, saturasinya turun. Pertama-tama saya mengucap syukur, kenapa? Pertemuan itu cepat dan Ibu langsung telepon saya. Ibu tadi MPP apa Bu? Kemarin teh waktu Ibu juga anggota MPP apa lupa saya. MKKS itu apa Bu? Apa Bu? Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Ya, saya lupa MKKS. Nah, itu langsung telepon saya dan memang saya lihat Bu, Semanti khususnya langsung eksekusi Bu. Eksekusinya sekarang yang dulu di HKBP semua sekarang dikirim. Kita sampai bilang Pak Oom yang hampir cuma satu muridnya kelas 11, Pak saya mau, Ibu saya mau, saya nanti tunggu dulu, saya bikin Zoom, semua bikin Zoom. Ternyata muridnya ada 12 ya Pak ya, dan itu semua dari Semanti Bu, Semanti. Saya udah bikin form, semua dari gereja HKBP. Ada beberapa yang dari HKBP, dari GKI General Jaksa sudah semua ngirim. Nah itu semua datang, Semanti langsung eksekusi Pak Bu sekarang. Jadi 10, 11, 12 dari Semanti, dari mulai kelas 10, 11, 12 sudah dikirim ke kami. Hanya mungkin ini permintaan Bu. Kalau memang dikirim ke kami, ya seperti tadi Pak Kris, saya sudah kayak makan muntah sendiri. Kembali lagi ke gereja kalian capek saya bilang capek, benar-benar saya bilang capek. Karena saya nggak dapat apa-apa dan juga kadang-kadang kita datang, muridnya nggak datang. Kenapa? Ada acara di sekolah. Jadi karena ini bukan utama, seperti kami ini kayak orang pengangguran. Saya bilang saya bukan pengangguran, saya banyak kerjaan di gereja baptis. Saya bilang saya marah Bu. Karena memang saya bukan anaknya yang saya begitu marahin, sekolahnya Bu sebenarnya. Dan mohon Bu, sebagai dari KCD, kalau memang muridnya dikirim ke kami, saya minta satu hal Bu. Sekolah yang mengkoordinir kelas 10, 11, 12 kasih ke kami surat data. Jangan kami dibuat seperti merhatikan, kamu kan berarti kami di dalam disuruh minta nilai soal dari saya Bu, tapi sepeser pun sekolah gak memberi. Jadi seolah-olah kami itu kayak ini karena kalian baik hati, urus Google Form sekolah aja kami tidak bikin sendiri. Google Class itu saya buat. Harusnya kan sekolah yang membuat itu Bu untuk kami, supaya kalau memang anaknya dikirim, jangan anaknya yang hubungi saya, sekolahnya dong. Ini ada sekarang itu kalau saya hitung Bu, ada 15. Seharusnya di sekolah itu udah boleh ada 1 guru, karena
12 murid, belum 10, belum 12. Harusnya Ibu Eri ya, ke bagian kurikulum itu yang nyoretin saya, Bu. Jangan anaknya, memang saya paling rajin bikin Google Form. Jadi saya tahu nama orang tuanya, gerejanya, tanggal lahirnya saya punya semua datanya. Cuman harusnya sekolah yang menghubungi kami satu pintu, Bu. Jangan kami itu jadi seolah-olah. Saya merasa gini, Bu, maaf ya, kasih itu sebenarnya nggak hitung-hitungan, tapi lama-lama emosi saya. Seolah-olah saya kayak kurang kerjaan, saya nggak punya gelar, nggak punya predikat, seperti sampah gitu. Enggak, saya sekolah juga mahal. Jadi karena itu buatlah sekolah yang menyuratkan kami. Artinya sekolah itu pay attention dengan kami dong. Jadi seolah-olah ini kami ini karena muridnya yang minta, ya udahlah. Yang kedua, mungkin orang tua dengan kami harus kumpul supaya kami ini orang tua juga mensupport. Kalau ada kegiatan ini jangan sampai gini, ada kegiatan biologi, fisika dan segala macam renang utama, tapi giliran nilai kami kasih 60 sebagai kemajuan 70, kami harus profesional dong. Mas kami pendeta atau hamba Tuhan ya misalnya kami itu kayak seolah-olah kami gelarnya itu gelar yang dibeli gitu atau belajar kebohongan. Kami kasih 70 misalnya atau 80, bisa nggak mau dinaikkan nilainya jadi 90? Itu kami tuh jadi kayak guru, jadi gimana sih otak kami ini gimana? Terus kehadiran dia nggak datang, terus gimana gitu? Terus tiba-tiba masalah renang dia boleh, tapi giliran agama maaf ya Bu ya, sama pojok Pak Om nih udah datang sama Bu Cindy, muridnya nggak ada. Ya kan seolah-olah kami kayak jadi saya emosi banget Bu, sangat emosi. Misalnya ini saya udah capek Bu, nggak mau lagi, wah udahlah, gua ngajak Laura biar gerejanya ngurusin, capek saya Bu, karena kami itu ingin mengabdi dengan baik, tapi seolah-olah kami sampah. Jadi kayak nggak berharga gitu. Terus kami sekolah buat apa sih Bu? Terus kami belajar firman Tuhan buat apa? Nah, termasuk karakter Bu. Nah, saya marahin anak-anaknya Pak kemarin. Bapak tanya anaknya, kalian mau perjanjian di sini atau tidak? Ikutin aturan sini. Kami bukan ecek-ecek Bu. Semua kami foto. Ada datanya semua, tanggal lahirnya kami punya. Dan Pak Om juga lihat di situ profesional. Kami bukan asal terus tiba-tiba nilai, nggak mau Bu. Kami ada list, kami bikin ujian. Tanya Pak Om Bu, dan saya ada di grup itu buat soal. Tapi kami mau ujian, kami yang menguji, bukan sekolah. Karena sekolah nggak kasih apa-apa buat kami, seolah-olah nanti dipakai soal itu buat mereka, ambil keuntungan, kami yang repot, kami yang ujian, yang uji. Setelah mereka ujian dari sekolah, dikirim lagi ke kami. Tapi juga kan, mendingan kami yang ujian, kami yang menilai. Kami tinggal stop, percaya aja sekolah, itu ya Bu. Bila perlu mereka datang ke sekolah Sabtu Bu, biar lihat. Emosi. Ya silakan, Pak Timbulo juga pengajar Sabtu, silakan Pak. Ya maju aja Pak, sampai kan unek-uneknya mumpung ada perwakilan KCD. Selamat siang, salam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Bunda, Pak Efrajik. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa Pak begitu Pak? 100 sekian tahun Sukabumi, baru hari ini ada respon dari KCD untuk pendidikan agama Kristen. Tepuk tangan dong. Iya, jadi itu yang pertama, kami sangat berterima kasih Ibu berkenan bahkan memberi interest untuk pendidikan agama Kristen ini, walaupun mungkin ya di Ibu dari Bajak Katolik, kami dari Gereja Reformasi, tapi di dalam kasih Allah Tritunggal kita masih bersama. Itu harapannya. Jadi terima kasih banyak. Pertama-tama untuk ya rekan-rekan semua keluarga hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang. Ini realitanya Bapak Ibu. Jadi ini sangat awal. Pendidikan agama Kristen ini tidak hanya sekedar kayak apa begitu. Ini penuh perjuangan. Di belakang layar yang lampau saya sampai berkuar-kuar dengan salah satu ketua ormas itu kan. Akhirnya kita bisa ke SMA 3 dan segala macam. Bahkan akhirnya kita dipanggil audiens.
KCD. Jadi memang Bapak Ibu ini perjuangan yang sangat panjang. Saya pribadi jujur kalau tadi Ibu Meksi udah betul kisah sepanjang A sampai Z. Saya juga kadang mikir Ibu, udah sekian tahun ini setiap Sabtu gocek motor, ada bensin di sana, kadang-kadang harus kadang saya harus, waduh ternyata kelas ini juga kadang mereka harus presentasi kan. Kita ada tugas anak-anak presentasi kalau PAK. Wah ternyata pas di ruang kelas ini juga saya harus butuh kuota gitu. Nah tapi ya saya ingin tanya dulu, tidak ada kan Bapak Ibu ya kita dari guru-guru misalnya minta Rp1, Rp2 ya Bapak Ibu, gereja-gereja belum ada ya? Belum. Puji Tuhannya kami masih jalan sampai hari ini. Itu yang saya mau sampaikan sebenarnya. Dengan tertatih-tatih, dengan susah payah, dengan kami punya pulpen, punya spidol, nggak punya spidol, kami tetap masih ada. Itu yang saya mau sampaikan. Sangat berharap untuk teman-teman pendeta, tolong diapresiasi ini. Ini satu sejarah bagi pendidikan agama Kristen di Sukabumi. Itu yang saya mau tekankan. Jadi yang lampau-lampau ya sudah. Menurut saya, kalau tetap pada akhirnya misalnya para gembala, para pendeta memilih dari gereja nilai, itu adalah kemunduran 100%. Kalau tetap kembali ke ide dari gereja nilai agama Kristen, itu adalah kemunduran. Artinya Kristen tidak berjuang. Kita tidak memperjuangkan hak kita di lembaga pendidikan secara nasional. Saya sebenarnya sebagai pendeta, anak saya juga di SMA sekarang, saya juga bisa, tinggal saya buat bla 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 bla, saya tanda tangan, saya kasih cap gereja, saya bisa, tapi saya tidak lakukan itu. Karena apa? Sebenarnya realitanya di Sumatera Utara sana, di kampung halaman saya, anak-anak Kristen mengikuti kurikulum pendidikan agama Kristen. Sekarang kurikulum merdeka. Mereka paten, secara nasionalisnya paten, demokrasi dan hak asasi manusianya paten. Jadi dapat narasi pendidikannya secara nasional. Bayangkan Bapak Ibu ratusan tahun anak kita nggak dididik. Itu pilu sebenarnya di pendidikan agama Kristen. Itu tangisan yang mendalam. Jadi saya sebagai pemerhati pendidikan, karena sebagai hamba Tuhan juga itu sebabnya. Dari beberapa tahun yang lalu saya sudah lihat masalah ini dari beberapa waktu yang lalu. Makanya saya putuskan ya sudah. Saya lagi masih ada kesempatan dan gereja baptis, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu dong gereja baptis kali ini. Ruangan disiapkan di sana 2-3 kelas kan setiap Sabtu. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Mereka ada pengeluaran AC di sana segala macam begitu. Jadi saya berharap ya hal-hal seperti ini bisa semakin mempersatukan sinergi kita untuk semakin maju bersama-sama dalam Tuhan. Itu mungkin dari saya Ibu. Jadi harapannya ke Ibu, terima kasih juga untuk Pak Lima yang meresponi kami hari dari Bu Linda dan Pak Ibrahim. Mohon kami dibantu Bu, bagaimana supaya PAK ini semakin lebih baik ke depan. Saya secara pribadi melihat tingkat SMA itu adalah masalah abilitas. Jadi kalau mereka tidak kita didik sebaik-baiknya, kita akan kehilangan generasi di tingkat SMA itu. Itu yang saya antisipasi. Jadi saya berharap jamahan sentuhan Kristen itu, sentuhan biblikalnya, kita bisa sampaikan semasa mereka ada di tingkat SMA. Amin. Jadi terima kasih, selamat berjuang bersama-sama. Tuhan memberkati kita Pak Ibrahim. Baik, terima kasih. Jadi kita sepakat ya, sepakat sama-sama. Meski kita seringkali di PHP oleh dinas, kepala dinas SMP kami pernah datang ke sana. Oh iya, nanti kita mulai pelajaran baru, guru agama Kristen ada di sekolah SMP negeri. Betul nggak ada. Tipu-tipu. Jadi ini yang menjadi kepiluan kami. Jadi kami sepakat Bu. Jadi mohon sampaikan ke kepala dinas pendidikan KCD ya, kantor cabang dinas pendidikan untuk menyampaikan bahwa BKGS sepakat, gereja-gereja sepakat untuk pendidikan itu dikelola oleh lembaga BKGS. Yang ke depan nanti akan ada perubahan apapun, ini nggak berubah gitu loh Bu. Kalau di gereja itu kan ada perubahan-perubahan yang lain, nah itu kita nggak bisa. Kalau BKGS semua gereja ada, semua pengajarnya dari beberapa interdenominasi, dari denominasi yang ada di Kota Sukabumi ini ikut ambil bagian, dan bahkan kami membuka lowongan yaitu pelayanan pendidikan gratis, termasuk nggak dapat ongkos gitu. Itu yang kadang nggak mau datang dia karena gratis gitu ya Bu. Jadi itu Bu yang bisa kami sepakati bersama siang hari ini untuk bisa dibawa ke KCD. Ada satu surat dari sekolah bahwa ada kegiatan sekolah agama itu di misalnya di satu tempat. Jadi jangan bikin kegiatan semua harus
Jadi anaknya itu milih, kamu harus milih A atau B, jadi bingung. Ya. Satu lagi Bu, dikit dari satu. Kemarin yang ke KCD itu saya sama Pak Simbolo. Oh ya. Iya, jadi saya masih ingat Pak KCD bilang kalau boleh jangan Sabtu. Pendidikan agama Kristen hari Jumat, supaya ketika ada kegiatan di Sabtu anak-anak itu biarlah di sana, ekskul dan lain sebagainya. Jadi jangan buang PAK dari dari jam pelajaran yang sesungguhnya. PAK harus ada di jam pelajaran Senin sampai Jumat. Sabtu kan ekskul. Jadi kalau boleh di Jumat itu. Ya, berarti itu pesannya. mendorong pendidikan agama Kristen di sekolah masing-masing. Itu bagus. Ya. Kita sampai bisa masuk ke sana. Kalau Sabtu nanti nggak akan ada yang datang. Mereka akan lebih pilih berenang, pilih ekskul, pilih apa. Iya. Dan yang datang hanya sedikit gitu. Pasti ada yang begitu-begitu. Jangan di sekolah, disatukan Pak. Tetap Jumat, tapi nanti guru-guru yang menentukan waktunya. Tapi tidak di Sabtu. Nanti banyak sekolah juga akan, anak-anak akan jadi memilih kalau Sabtu ke ekskul atau apa. Jadi dimohon itu Bu. Terima kasih. Ya. Kita memang sudah mengalami banyak kendala ya dalam menggalang atau menyatukan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran antara SMA dengan SMK. Apakah ini nanti akan menjadi layanan kedua? Karena SMA dengan SMK itu memiliki ritme belajar yang berbeda. Kalau untuk SMA semuanya mungkin terprogram sama ya, masuk pukul misalnya 7.00, pulang pukul 15.00. Tetapi kalau untuk SMK dengan jurusan yang berbeda, satu sekolah dengan jurusan berbeda itu bisa pulangnya aktivitasnya bisa berbeda-beda. Contoh saja untuk yang di SMK 3 misalnya, ada siswa Kristen jurusan akomodasi perhotelan, ritme belajarnya akan berbeda dengan jurusan kuliner, berbeda dengan tata kecantikan, berbeda dengan busana putih. Nah ini mereka belajarnya kalau misalnya itu pernah kita minta di hari Jumat, ternyata ada anak yang kita kan mengambilnya Jumat pada waktu semuanya sholat Jumat. Nah, ternyata kita kumpulkan waktu itu di SMAK PPK Penabur. Ternyata ada anak yang rumahnya jauh, sekolahnya jauh dari PPK Penabur. Jadi pada waktu dia datang, kegiatan sudah selesai. Karena untuk anak-anak kan kita hanya mengambil waktu jam sholat Jumatnya. Berarti kan itu hanya pada pukul 11:30 sampai dengan pukul 12 saja, 1 jam. Sementara perjalanan anak-anak misalnya dari Semanti saja atau SMK 4 misalnya mau dikumpulkan di sini itu membutuhkan berangkat saja udah setengah jam. Nah itu memang kalau kendalanya kalau dilaksanakan di hari Jumat. Kalau di hari Kamis dan lain-lain kan memang sudah tidak memungkinkan ya. Waktu itu memang kita sempat berpikir begini, belajar sesuai dengan jam yang ada di PPK Penabur. Itu kan ada beberapa kelas. Jadi silakan anak yang misalnya kosong di hari Jumat, kebetulan di PPK Penabur ada jam pelajaran agama Kristen di hari Kamis. Ada yang hari Senin, ada yang ternyata tidak boleh juga. Nah yang memungkinkan memang adalah di hari Sabtu dan Minggu. Yang memungkinkan itu. Hanya sekarang muncul lagi kendala karena apa? Kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan lain di sekolah itu bisa dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu. Dan anak-anak kita harus kita pahami karena guru-guru yang bersangkutan atau bidan yang bersangkutan akhirnya membuat anak kita harus mengambil keputusan. Silakan, kalau yang kamu anggap penting mana? Kalau memang yang kamu anggap penting adalah belajar agama, belajar sana, berarti kamu tidak bisa jadi anggota OSIS. Karena hari ini adalah misalnya latihan bakti.
latihan kepemimpinan tuh atau ini ekskul itu ada nilai sama dong, sama pentingnya kamu belajar agama sama pentingnya ke ekskul. Tinggal kamu aja kita mau agama atau ekskul. Kalau kamu datang agama berarti ekskulnya kamu tidak ada. Kalau anaknya seperti itu, dia akan lebih memilih di sekolah daripada ke gereja. Nah ini memang menjadi apa ya, PR kita ya, istilahnya tantangan kita. Sehingga mungkin dari sini pun nanti saya juga mencatat bahwa sekolah juga harus membuat kesepakatan. Misalnya nanti dari kesepakatan itu, semua siswa non-muslim belajar agama di hari Sabtu pada pukul ini dan ini ditentukan oleh misalnya dari KJD. Sehingga misalnya ya pada pukul 9 sampai dengan kan ini 3 kali 45 menit ya kalau untuk SMA, SMK. Kalau untuk SMP itu 40 menit. Tinggal di misalnya SMP berarti 120. Kalau SMK berarti 135 menit. 135 menit misalnya dimulai dari pukul 10, tambahkan berarti sampai dari pukul 10 sampai dengan pukul 12 misalnya, atau dari setengah 10 sampai dengan pukul 12 adalah semua siswa non-muslim di kota Sukabumi SMA, SMK belajar agama. Jadi belajar mengikuti mata pelajaran agama Kristen atau Katolik, mungkin bisa disamakan tergantung kesepakatan. Mungkin kalau seperti itu, maka nanti akan perlakuannya sama untuk semua sekolah, dan sekolah akan diinfokan kalau ada kegiatan jangan di jam itu hari Sabtu, karena anak-anak kita yang non-muslim saatnya belajar agama sama haknya dengan yang beragama muslim. Mungkin kita akan ada kesempatan. Mungkin ada. Oke, itu sih menurut saya cukup solutif ya. Jadi kita serahkan ke KJD menentukan kita gereja PKGS dalam hal ini siap bekerja sama, siap mensupport dan juga siap untuk menyiapkan SDM ketika bola itu diserahkan ke PKGS. Oleh karena itu juga harapannya nanti instruksi KJD tidak ada sekolah yang minta nilai dari gereja, tapi PKGS. Nah itu akan lebih lebih bagus. Jadi apalagi nanti kalau ada MOU antara KJD dan PKGS itu akan lebih kuat lagi, Bu. Jadi kita ngomong ke gereja juga nggak kamu kan nggak ada kepentingannya, tidak begitu lagi. Ya itu aja sih, Bu. Menurut saya siang hari ini bagaimana teman-teman, ada satu dua langsung dieksekusi aja Pak. Memang kita biasa itu jam 10 sampai jam 12 Bu. Iya. Jadi bisa langsung di sosialisasikan. Kalau 10 sampai 12 kurang Pak. Karena kita ada kan jam 9 sampai jam 12 berarti. Kita 45 kali 3 jam Pak. Jadi 10 sampai 12.15 boleh seperti itu. Ya. Oke, itu Bu, mungkin masukannya seperti itu untuk bisa disampaikan ke KJD. Ini Bu, ada yang kami bingung sekarang dengan kalender. Apakah memang sekarang kalender itu kan nggak semua ngasih ke kami? Kalender pendidikan. Kalendernya sekolah itu kan beda-beda, dan itu mungkin dikasih tahu ke kami karena misalnya kami udah bikin acara awal Desember, taunya ada murid yang bilang kami November akhir ujiannya. Jadi untuk ulangan. Ya, kalau untuk ulangan mungkin yang akan lebih bisa diterima kita gimana? Jadi kan bisa begitu. Jadi semua tidak melaksanakan pada waktu sekolah melaksanakan kegiatan penilaian akhir atau tengah semester atau kenaikan kelas, waktunya yang menentukan kita. Jadi ini ada di hari Sabtu ini saja. Jadi mereka wajib datang ke sekolah, yang kita tentukan di mana, tempat yang sudah ditentukan. Kalau kita minta misalnya di KJD, ya kita bisa minta salah satu ruangan dari KJD kalau misalnya mereka melakukan apakah kita mengajar dengan benar atau tidak, gurunya atau tidak gitu. Kalau ada opsi begini, silakan misalnya bulan Januari misalnya di SM Sinismati semua, bulan Februari di SMA.
bulan Maret dan seterusnya digilir aja di semua SMK. Jadi mereka akan merasakan dan tahu bagaimana kita mengajar anak-anak sama dengan tuntutannya sama dengan anak yang beragama Islam. Mungkin bisa begitu tempatnya berpindah-pindah, atau mungkin kita sampaikan kepada semua kepala sekolah atau melalui MKKS, mungkin saya bisa sampaikan bahwa pembelajaran agama itu semuanya sama, berkumpulnya sama tempatnya. Kalau bapak ibu misalnya akan melakukan monitoring boleh, silakan. Saya wakaf kurikulum akan monitoring ke kami, apakah anak saya betul nih, karena kami sudah mengeluarkan anggaran misalnya, apakah betul nih anak saya betul-betul diajar dengan baik atau sesuai dengan ketentuan. Silakan sewaktu-waktu monitoring ke tempat kami yang sudah dilakukan. Ya, boleh. Mungkin bisa seperti itu. Boleh. Nah, ya satu lagi Bapak. Gimana? Untuk mohon maaf ini kalau pemahaman saya berbeda, karena kami dapat data di SMA Semanti ya, itu ada di SMK satu kota juga ada siswa dari gereja Saksi Obat. Apakah bergabung juga di PKGS atau tidak? Saksi Yehova itu tidak menjadi anggota PKGS dan kita tidak terima menjadi anggota PKGS. Tapi mungkin ini pengalaman Bu, tahun lalu atau saya harus lihat data. Tahun lalu atau tahun sebelumnya ada murid dari Saksi Yehova masuk ke saya. Terus saya bilang, kamu yakin masuk ke sini? Saya mau memilih ke sini. Jadi dia mengikuti pelajaran yang menu makanan ala ya program itu kurikulum. Jadi saya udah bilang kamu dan nenek gereja orang tua, saya milih Bu di sini, saya nggak mau diajar di sana. Jadi karena dia yang memilih itu dan keputusan dia udah tanya orang tuanya, saya bawakan. Tapi cuman yang tahun ini nggak ada. Ya, baik. Ini dalam hal ini ada pesan juga dari Bapak Jimmy. Nanti dari keputusan ini saya tidak mau mendengar ada gereja yang berkeberatan untuk dijadikan satu. Ya. Jadi memang Pak Ima itu memang betul-betul menghargai ajaran agama gereja. Jangan sampai nanti kita kumpulkan, nanti datang lagi ke saya karena ada gereja yang tidak setuju di gabung. Ya seperti itu. Bagaimana nih cara mengatasi? Karena Pak dalam hal ini Pak KJD juga tidak mau ini terjadi. Apakah kalau memang diperlukan saya, mungkin karena saya memang yang diminta untuk mengkoordinasi masalah ini, mungkin saya akan datang ke gereja Saksi Yehova. mungkin didampingi dari BKGS karena BKGS ada perwakilan dari semua gereja yang bersedia untuk bersatu. Tapi Saksi Yehova nggak masuk ke PKGS. nggak masuk ke PKGS memang. Di luar PKGS seperti mitra, seperti Katolik kan tidak masuk ke PKGS juga. Jadi kita hanya bermitra. Jadi ini sebenarnya kewenangan dari penyuluh. Ini penyuluh ada Bu Meksi, ada Bu Nur. Nanti akan Bu Meksi ya? Bu Nur Kristina. Ya. Nanti akan didampingi sama beliau karena beliau sudah berkomunikasi. Saya punya kontak. Kalau teknis-teknis apakah bisa mungkin nanti dibagi? Mungkin teman-teman sudah tanya udah. Ya, mungkin. Ya, Ya, baik. Ya, nanti mungkin itu menjadi catatan kami ya, karena kebetulan Yehova ini di luar PKGS. di luar. Dan PKGS ini yang sambil makan aja. Oh iya, sambil makan aja ya. Karena mereka menolak kita juga menolak mereka. PGIS. Ya, PGIS itu Persekutuan Gereja Indonesia setempat. Ya, kalau PGIS BKGS sudah sepakat ya, sepakat. Gereja Indonesia Setempat. Iya. Nah, PGIS di Sukabumi ada di mana? Ada di sini, Sukabumi sini. Ini kita juga anggota PGIS, sebagian anggota PGIS. Ada atau ketuanya siapa? Pak Sitorus. Ya, Pak Sitorus adalah wakil ketua BKGS. Jadi ya, dia ketua PGIS, tetapi dia juga wakil ketua BKGS gitu. Jadi kita sudah satu irisan, tidak bisa dipisahkan. Sitorus, Lukman Sitorus.
Enggak ada lagi. Ini ada wakilnya dari PGI. Jadi nanti ini akan kesepakatan bersama. Kalau PGS, PKGS sudah sepakat, Bu. Kalau pendeta Sitoris ini sebagai ketua PGS adalah wakil di PKGS, wakil ketua PKGS, ketua PKGS. Sebagian besar dan semua anggota PGIS adalah anggota PKGS. Apakah ada anggota PKGS yang tidak? Apakah ada anggota PGIS yang tidak termasuk di dalam PKGS? Tidak ada. Semua anggota PKGS. Mungkin ada yang di kabupaten. Oh, kabupaten ya ada. Jadi PGIS itu kota dan kabupaten. PGIS itu kota dan kabupaten. Kota dan kabupaten. Yang begitu Mas. Ini dari berarti Indonesia di Kokap ya? Iya, Kokap. Kota dan Kabupaten. Apakah di kabupaten ada BKGS kabupaten? Ada. Ada. Ketuanya nanti saya. Ketuanya Pak Purba. Pak Purba, ya. Oh, ketua BKGS kabupaten adalah pendetanya? Pendeta GPIB Pak Purba. Pendeta PIB. Pelabuhan Ratu. Pak Purba. Oh, Pak Purba. Iya. Kesimpulannya bahwa untuk kesimpulannya belum barangkali nanti ada tambahan. Yang pertama adalah BKGS sepakat semua siswa Kristen Protestan Kota Sukabumi akan belajar di bawah naungan BKGS. Sepakat. Sepakat ya. Cakep. Ya, diharapkan sekolah yang pertama ada surat tugas kepada BKGS untuk mendidik anak-anak dari sekolah. Tugas ya. Jadi nanti BKGS mendapatkan surat tugas dari masing-masing sekolah yang memiliki siswa beragama Kristen. Betul. Kemudian yang kedua bahwa siswa wajib belajar agama dengan waktu dan tempat yang sudah ditetapkan bersama. Jadi bersama dan akan berlangsung seterusnya. Kemudian guru mata pelajaran agama Kristen diberi hak untuk mengajar dan memberi nilai. Tidak ada intervensi dari sekolah dan orang tua. Jadi yang seperti disampaikan oleh Tuan tadi ya, tidak ada lagi terjadi. Nah, tugas dari sekolah adalah memahamkan itu. Karena kita punya aturan yang sama. Kan kalau di sekolah siswa itu baru boleh dapat nilai atau ikut pelajaran kalau dia ikut hadir 80%, ada yang 75%, ada yang 90%. Jadi kalau dia kehadirannya kurang dari itu, dia tidak akan mendapatkan layanan ulangan. Mungkin kita juga bisa beraturan begitu kan? Kalau memang dia tidak hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan, persentase waktu, maka kita berhak, guru itu berhak untuk tidak memberi nilai atau memberi nilai apa adanya. Supaya ada pelajaran bagi siswa dan orang tua untuk betul-betul bertanggung jawab terhadap waktu yang sudah ditetapkan, menghargai waktu itu. Nah, dengan sendirinya sekolah juga akan memberikan ya, sekolah akan mengatur waktu seminggu sehingga memberi kesempatan siswa Kristen untuk belajar pada waktu yang sudah ditentukan dan sekolah setidaknya ya memperhitungkan hal itu dan tidak memaksa untuk siswa atau tidak mengancam, tidak meminta siswa untuk memberi pilihan untuk menghadiri kegiatan sekolah atau kegiatan di gereja karena ini sudah ditetapkan oleh KJRI. Mungkin begitu ya. Jadi waktu pembelajaran ditetapkan oleh KJRI. Tempatnya di mana? Gereja Baptis bisa atau mungkin ada gereja lain yang mau menampung. Baptis aja lah udah tengah kota. Jadi KJRI menentukan waktu belajar dan tempatnya, yaitu hari Sabtu pukul 10 sampai 12.15 di gereja Baptis. Ruangan kelas gereja Baptis aja. Siswa Kristen Protestan diajar oleh guru yang dengan kualifikasi guru mata pelajaran agama Kristen.
hanya untuk sekolah, memberikan pengumuman atau himbauan kepada orang tua. Sekolah wajib belajar, sekolah menekankan pada Orang tuanya. orang tua siswa untuk wajib ikuti pembelajaran. Ya, baik. Mungkin Bu, efektifnya mulai tahun depan Bu. Ya. Iya, Tahun depan, jangan yang ini karena Semester depan. semester depan ya, semester depan. Kalau yang sekarang berarti belajar di gereja masing-masing. Sudah. Yang sudah ada, sudah. Kami nggak bisa ngasih nilai yang masuk-masuk. Artinya untuk yang sekarang masih PKGS, Masih. masih opsional ya. Ya. Ada yang belajar di PKGS, ada yang belajar di gereja dan sekolah tidak akan Ada yang di PAI tadi Bu. Ya. Yang di PAI. Ya. PAI. Iya. Jadi saya kemarin dia mau masuk nggak mau aku. Ketemu aja kamu bekerja. Semester depan. Saya nggak tahu. Kopir di dasar. Iya. Ya. Oke, itu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini itu membawa kebaikan untuk anak Amin. kita. Amin. Kita dapat pelajanan. Terima kasih Bu Hilda, Pak Israel untuk waktu dan juga kesempatannya. Dan memang ya sebelum kita tutup, kita perlu nanti mengambil sikap untuk saksi Yehova juga termasuk supaya kita bisa masuk memberi masukan kepada KCD seperti apa ya. Jadi itu akan lebih menolong anak-anak saksi Yehova karena memang rumpunnya rumpun Kristen. Jadi kita nggak bisa mengabaikan keberadaan mereka juga ya seperti apa nanti. Oke, demikian masakan masih di meja Pak. Pak, sudah dingin Pak. Oh sudah dingin, oke. Kalau begitu saya serahkan ke